Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Syifa Saidina dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 141062881. Hari ini saya ingin mempresentasikan hasil mini skripsi saya yang berjudul Pengaruh Iklan Netflix di Instagram terhadap minat beli mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Nah, ini bab satunya. Pada pendahuluan latar belakang, kita telah berada pada era globalisasi, di mana kebutuhan dalam komunikasi merupakan hal yang mendasar dan bermakna bagi setiap lapisan masyarakat. Iklan saat ini telah dipandang sebagai media yang dapat memberikan informasi serta hiburan yang efektif dalam komunikasi bisnis. Kecanggihan teknologi informasi dan komunikasi telah merasuk ke dalam cara hidup manusia modern dalam segala aktivitasnya yang mulai dari berkomunikasi, bekerja, berbisnis, belajar, sampai bersosialisasi. Itulah mengapa semakin canggih dan majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini memberikan banyak peluang baru bagi setiap bisnis yang dijalankan masyarakat, termasuk perusahaan penyedia barang dan jasa. Seiring perkembangan yang terjadi di dalam industri teknologi saat ini, sudah hampir setiap orang di dunia memiliki akses terhadap internet yang tentu manfaatnya mereka dapatkan setiap hari. Pada tahun 2020 di Indonesia tercatat ada 143,26 juta jiwa yang telah mengoperasikan internet dari keseluruhan jumlah penduduk sebanyak 262 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa sebanyak 54% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan jejaring internet. Pengguna internet Indonesia terbanyak dikuasai oleh kelompok milenial dengan usia 19 sampai 34 tahun yang 34 tahun sebesar 49,52% dan pengguna internet. Periklanan efektif dan efisien bila dilakukan di internet. Perusahaan menggunakan internet untuk mengiklankan produknya yang dapat dilihat di situs web mereka sendiri atau di situs web milik perusahaan lain. Internet adalah cara terbaik untuk melakukan semua bagian bauran promosi yang berbeda. Morrison 2010. Dalam hal kekuatan pasar, perusahaan harus mampu membangkitkan minat konsumen agar berhasil. Ini berarti bahwa perusahaan harus menggunakan berbagai strategi, seperti periklanan, untuk membuat orang mau membeli produk mereka. Periklanan dapat digunakan untuk memperkenalkan produk kepada orang-orang atau dapat digunakan untuk menciptakan citra positif produk perusahaan di benak konsumen. Perusahaan menggunakan promosi untuk mencoba membuat orang memperhatikan produk mereka dan membuat mereka ingin membelinya. Ini dapat dilakukan melalui metode periklanan tradisional seperti TV dan radio, atau dapat dilakukan melalui metode yang lebih baru seperti iklan online. Teknologi telah membuat periklanan ini lebih mudah diakses dan terjangkau, sehingga perusahaan dapat menggunakan untuk keuntungan mereka membeli produk mereka. Periklanan digunakan untuk membuat orang mengingat suatu produk dan memikirkannya. Kotler dan Armstrong 2008. Periklanan merupakan aspek yang penting yang menyajikan dan menginformasikan kepada konsumen tentang keunggulan suatu produk. Kotler and Armstrong 2001. Berpendapat bahwa daya tarik iklan perhatian harus memiliki 3 karakteristik. Pertama, iklan harus bermakna dan menawarkan manfaat yang membuat produk lebih diminati atau menarik bagi konsumen. Kedua, pesan iklan harus kredibel. Konsumen percaya bahwa produk akan memberikan manfaat yang dijanjikan dalam pesan iklan. Fitur menonjol ketiga adalah bahwa pesan iklan lebih baik daripada iklan bermerek pesaing. Niat beli adalah perilaku seorang konsumen yang menunjukkan kesediaannya untuk membeli. Hasan 2014 mendefinisikan minat beli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau melakukan tindakan yang berkaitan dengan keputusan pembelian yang diukur dengan kemungkinan pembelian konsumen. Niat beli berbeda dengan niat beli yang digunakan untuk melacak minat beli konsumen. Sudah mempertimbangkan sebagian besar keputusan pembelian.
Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa niat beli merupakan langkah terakhir berupa persuasi untuk memperoleh minat beli sebelum melakukan keputusan pembelian. Minat beli konsumen terjadi ketika konsumen tertarik dan percaya mereka akan menerima citra positif dari merek tersebut. Dalam penelitian Sinatria 2015 menjelaskan bahwa iklan dan citra produk secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli konsumen. Banyak layanan yang tersedia di internet memungkinkan pengguna untuk mencari apa yang mereka inginkan, termasuk kegiatan hiburan seperti menonton film yang juga dapat dilakukan melalui internet. Salah satu layanan nonton film di internet adalah layanan video on demand, atau dikenal juga dengan subscription video on demand atau SVOD. Video on demand adalah sistem televisi interaktif yang memungkinkan pemirsa mengontrol atau memilih program video dan klip yang mereka inginkan. Fitur VOD seperti rental video di mana pelanggan dapat memilih acara atau program yang akan ditayangkan. Pilihan program bisa beragam, bisa film, serial TV, reality show, video streaming, dan program lainnya. Selain menonton, masyarakat dapat menyimpan dan mengubah acara yang diinginkan. Untuk menonton, masyarakat bisa menyimpan dan mengunduh program apapun yang mereka inginkan. Nah, salah satunya ini adalah Netflix, yang didirikan 1997 di Amerika Serikat. Netflix ini adalah layanan video on demand dengan lebih dari 151 juta anggota yang berbayar dan lebih dari 190 negara. Ia menghadirkan serial TV, dokumenter, atau film dengan berbagai macam genre dan bahasa. Pengguna dapat menonton konten yang ada di Netflix sepuasnya di mana saja dan kapan saja melalui internet. Nah, ini merupakan jumlah pengguna Netflix selama 4 tahun terakhir. Nah, ini kita akan lanjut ke identifikasi masalah. Yang pertama, adanya pengaruh iklan Netflix di media sosial terhadap minat beli pada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Yang kedua, Netflix aplikasi streaming yang dapat membantu masyarakat Indonesia dalam menonton film legal sepuasnya. Yang ketiga, mudahnya akses dalam berlangganan Netflix. Yang keempat, banyaknya pilihan yang tersedia. Rumusan masalah. Berdasarkan pembatasan masalah, maka penelitian mendapatkan rumusan masalah bagaimana pengaruh iklan Netflix di Instagram terhadap minat beli mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Tujuannya tentunya ada teoritis dan praktis, di mana teoritis dapat memberikan referensi penelitian sejenis untuk membantu penelitian yang akan datang. Manfaat praktis dapat memberikan informasi baru bagi masyarakat yang ingin menonton film legal melalui Netflix. Ada kerangka teori. Pertama, kita membahas tentang komunikasi yang menurut KBBI merupakan proses penyimpanan informasi, ide, gagasan, atau pesan dari satu pihak ke pihak lain. Lalu menurut Handoko 2009, komunikasi adalah proses pemindahan makna berupa ide atau informasi dari satu orang ke orang lain. Menurut Hofland and Kelly, mereka mengartikan bahwa komunikasi, the process by which an individual, the communicator, transmits stimuli, usually verbal, to modify the behavior of other individuals or the audience. Atau bisa jadi komunikasi adalah dalam psikologi perilaku sebagai upaya untuk membangkitkan respon melalui simbol-simbol verbal tersebut berperan menjadi stimuli. Menurut Mulyana, komunikasi sebagai apa yang terjadi ketika makna diberikan kepada perilaku, ketika seseorang memperhatikan perilaku kita dan memberikan arti dari perilaku tersebut. Selanjutnya ada komunikasi massa yang menurut Bittner tahun 1999 adalah pesan yang disampaikan kepada sejumlah besar orang melalui media massa. Ini bisa koran, TV,
dan lain-lain. Nah, menurut Gardner 1967, komunikasi massa adalah produksi dan penyebaran arus berita yang berlembagakan, berbasis teknologi, dan berkesinambungan di masyarakat, terutama masyarakat kita tinggal sekarang, yaitu Indonesia. Nah, ini juga memiliki 3 efek. Yang pertama, efek kognitif, efek afektif, dan konatif. Selanjutnya, kita membahas Instagram. Merupakan salah satu media sosial yang banyak digunakan saat ini, atau social networking, yang tentunya sudah memiliki banyak sekali pengguna di dunia. Selanjutnya kita membahas tentang iklan, yang menurut Kotler, periklanan adalah presentasi impersonal dan promosi ide, barang, atau jasa oleh sponsor tertentu yang memerlukan pembayaran. Menurut Ciptono, 2008, iklan adalah suatu bentuk komunikasi tidak langsung yang didasarkan pada informasi tentang kegunaan atau manfaat suatu produk. Nah, ini poin-poinnya ada 5 menurut Frank Jeffkins tahun 1997. Yang pertama, pesan dalam iklan mengungkapkan ide atau memperhitungkan apa yang akan disampaikan kepada kelompok yang menjadi sasaran iklan. Nah, yang kedua, copywriting dalam iklan ini harus persuasif dan efektif. Lalu, model promosi dalam iklan adalah orang atau kelompok yang digunakan dalam iklan tersebut memiliki daya tarik atau menjadi maskot pada produk yang dipromosikan. Yang keempat, warna dan musik. Nah, ini sangat berpengaruh karena semakin menarik warna dan musiknya akan semakin mendukung iklan tersebut untuk lebih banyak mendapatkan perhatian dari halayak. Yang kelima, desain periklanan. Nah, desain ini adalah tata letak iklan atau gambar iklan yang meliputi teks, kata, judul, subjudul, karena ini juga sangat berpengaruh. Tulisan-tulisan yang ada pada iklan semakin menarik, tentunya akan semakin mendapat perhatian. Jenis iklan ada 2 menurut Widya Tama. Yang pertama ada controversial sama iklan elektronik. Iklan kontroversial merupakan iklan yang diproduksi dan dipampang melalui... Oh, ini bukan kontroversial harusnya. Konvensional. Salah ketik. Ya, iklan konvensional merupakan iklan yang diproduksi dan dipampang melalui teknik cetak, baik dengan teknologi sederhana maupun modern. Lalu kalau elektronik itu yang seperti kita lihat pada keseharian kita lebih banyak ya dibanding kita melihat yang cetak, yaitu ada pada internet, ada film, radio, dan iklan yang ada di TV. Fungsinya menurut Rodzoil pada Widya Tama, yang pertama ada precipitation atau presipitasi. Fungsi yang mempercepat transisi keadaan dalam keadaan yang awalnya tidak dapat membuat keputusan tentang suatu produk ke keadaan yang bisa memiliki keputusan tentang suatu produk. Yang kedua, persuasion, yaitu membangkitkan keinginan halayak sesuai pesan yang diiklankan. Fungsi reinforcement, yaitu fungsi yang mampu meneguhkan keputusan yang telah diambil oleh halayak. Fungsi reminder adalah iklan yang mampu mengingatkan dan meneguhkan terhadap produk yang diiklankan. Nah, peran iklan menurut Hermawan dimaksud agar calon konsumen mengetahui produk atau layanan perusahaan. Lalu pengaruhnya ada pengaruh ekonomi, di mana iklan sebagai fenomena atau peristiwa ekonomi yang mampu memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Pengaruh psikologi, selain dampak ekonomi, juga ada dampak psikologinya yang beragam ya, sesuai dengan apa yang dipesankan dalam iklan, bisa jadi motivasi dan lain-lain. Nah, pengaruh sosial budaya, berbagai efek psikologis yang bersifat individual dari iklan tersebut lambat laun mengkristal
secara kolektif dan menjadi perilaku umum pada masyarakat. Ini ada minat beli. Menurut Shimamura adalah berbagai efek psikologis yang hanya terdapat pada iklan tersebut lambat laun mengkristal menjadi kolektif dan menjadi perilaku umum masyarakat. Nah, ini membentuk suatu keinginan pada masyarakat membeli barang yang telah diiklankan gitu. Oh. Ada kerangka operasional. Kerangka pemikiran rasional merupakan deskripsi yang diperlukan untuk memperkirakan kemungkinan hasil yang diperoleh dan dapat mengarahkan peneliti pada suatu rumusan. Nawawi 1995. Nah, di sini kita ada dua variabel. Variabel bebas X adalah sejumlah gejala atau faktor yang mempengaruhi munculnya gejala, faktor atau unsur lain. Variabel terikat Y beberapa gejala atau faktor yang nampak dipengaruhi atau ditentukan oleh adanya variabel sebelumnya, variabel bebas. Nah, ini ada operasional variabel X, operasional variabel Y, terus ini berbagai penelitian sebelumnya, terus ini ada kerangka teori, hipotesis, lalu pada bab 3 ada pendekatan penelitian, penelitian kuantitatif tentunya, dan yang kita gunakan metode penelitian kuantitatif berdasarkan kepada nilai filosofi positivisme. Nah, ini populasi dan sampelnya. Ini ada perhitungannya. Terus teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Uji validitas dan reliabilitas. Nah, ini ada teknologi pengolahan dan analisis data. Ini di sini analisis datanya. Nah, ini kategori hasilnya nanti udah sangat kuat, rendah, sangat rendah. Ini daftar pustaka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.